Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ella Santika. I will explain about identify approach, methods, technique, and procedure. Approach, method, technique merupakan tiga istilah yang kesatuannya tidak bisa dipisahkan karena mereka sering dipakai, namun mereka memiliki makna yang berbeda. Approach atau pendekatan merupakan cara untuk melakukan sesuatu, atau istilah lainnya bisa dikatakan asumsi hakikat bahasa, pengajaran bahasa, atau bahasa dalam proses pembelajaran. Approach atau pendekatan ini bisa dikatakan sebagai latar belakang mengenai pokok bahasan yang akan diajarkan. Sedangkan method atau metode merupakan rencana penyajian yang menyeluruh secara sistematis dalam pendekatan tertentu yang mengacu pada pendekatan tertentu, sehingga bisa terjadi sebagai suatu pekerjaan. Metode dalam pengajaran ini terdapat berbagai macam-macam metode. Yang pertama itu ada metode The Grammar Translation Method, kemudian ada Guin the Series Method, kemudian ada Direct Method, kemudian ada The Audiolingual Method, kemudian ada Cognitive Code Learning Method. Terus ada Community Language Method, kemudian ada Suggestopedia, kemudian ada The Silent Way Method. Metode-metode tersebut tentunya memiliki tindakan atau seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam pendekatan itu bahwa dilakukan dengan secara awal pendekatan itu, kemudian baru beralih ke metode-metode, sehingga metode-metode dalam pengajaran itu terdapat berbagai macam metode. Kemudian ada teknik. Teknik merupakan usaha, daya upaya, atau cara-cara guru dalam melakukan pengajaran. Teknik ini merupakan kelanjutan daripada metode tersebut, yang berawal dari pendekatan tadi atau approach. Di dalam metode tadi kan terdapat berbagai macam-macam metode, seperti metode The Silent Way. The Silent Way, guru lebih banyak diam daripada berbicara. Di situ guru hanya mempraktekkan, menjelaskan dengan berdasarkan sesuatu yang dipraktekkan, tanpa harus berbicara. Misalnya guru menuliskan sesuatu di papan tulis, kemudian disuruh siswa mengikuti itu. Itu termasuk metode Silent Way. Di situ guru pasti mengerjakan metode tersebut berdasarkan teknik-teknik atau daya upaya atau usaha itu, sehingga tiga istilah tersebut akan membentuk suatu prosedur. Di sini
bisa disimpulkan bahwa pendekatan, metode, juga teknik ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sehingga sesuatu ini bisa dibentuk dalam suatu prosedur untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan atau suatu proses pengajaran yang kita inginkan. Di sini saya tidak akan memperpanjang atau menjelaskan dengan panjang. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa tanpa yang tiga tadi, tanpa pendekatan, metode, teknik, guru tidak akan bisa melakukan prosedur atau melakukan suatu pengajaran itu. Tiga istilah tersebut sangat penting dalam suatu proses pengajaran. Jikalau tidak ada metode, guru tidak akan bisa melakukan teknik-teknik dalam pengajaran, karena dalam metode-metode pembelajaran itu terdapat berbagai macam cara atau berbagai macam penyajian tentang pendekatan itu, sehingga timbullah teknik-teknik atau upaya guru dalam melakukan proses pengajaran tersebut. Misalnya contoh, guru melakukan pendekatan dengan metode direct method. Di situ guru pasti akan melakukan usaha atau daya upaya. Guru akan memberikan seperti gambar, terus dikasih di papan tulis atau dikasih lihat kepada siswa, kemudian siswa ditanya tentang maksud dari gambar tersebut, atau guru bisa memberikan soal dari gambar tersebut. Disitulah proses pembelajaran bisa terjadi, sehingga terbentuklah suatu prosedur. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.